manajemen pemasaran untuk hospitality ya. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen pada pembelian gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang branding ya, bagaimana kita membuat sebuah merek, terus bagaimana kita menetapkan sebuah keunggulan untuk produk-produk kita gitu ya melalui USP itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari sisi konsumen gitu ya. Bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli sebuah barang gitu ya. Nah, perilaku konsumen itu adalah sebuah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasikan produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan gitu ya. Jadi seorang konsumen itu sebelum dia membeli sebuah barang, dia pasti melakukan yang namanya pencarian. Ya, pencarian kira-kira barang yang dia butuhkan itu tersedia di mana, mereknya apa saja, harganya berapa saja, keunggulannya apa, kekurangannya apa. Nah, setelah itu pembeli akan melakukan pemilihan ya dari sekian banyak pilihan-pilihan yang sudah ada, dia memilih mana yang kira-kira paling cocok buat dia dari sisi keuangannya, dari sisi kelebihannya dan lain-lain ya. Sama kayak kita kemarin saya bicara kita kalau mau membeli handphone gitu ya. Kita mau beli handphone, kita tahu nih kebutuhan kita apa. Oh, kebutuhan kita nyari handphone itu saya butuh kamera yang bagus gitu ya. Karena saya memang orangnya suka foto-foto. Saya tidak penting desain HP seperti apa, lalu prosesornya seperti apa, saya nggak pusing. Yang penting saya pilih HP yang kameranya bagus. Tapi beda orang, beda beda kebutuhan gitu ya. Ternyata ada lagi orang yang memang suka main game gitu ya. Saya nggak perlu kamera yang bagus, saya mah cuman yang penting prosesornya bagus, kenceng, jadi saya kalau main game tuh aman gitu. Nah, pasti setiap orang yang mau beli HP dengan kebutuhan masing-masing, mereka mulai mencari tuh ya, yang nyari HP buat kamera dia akan cari kira-kira HP apa ya yang kameranya bagus gitu ya. Setelah misalnya dia tahu nih, oh ada pilihan-pilihan. HP yang kameranya bagus, ada yang harga sejutaan, ada harga 2 jutaan, ada harga 3 jutaan. Ada yang mereknya Xiaomi, ada mereknya Oppo, ada mereknya macam-macam. Nah, dari situ dia sudah tahu, oh pilihannya ada sekian, sekian, sekian. Sekarang dia tinggal memilih. Dari sekian banyak pilihan, dia mau pilih yang mana gitu. Oh ternyata budget saya paling tinggi hanya 3 jutaan. Berarti handphone-handphone yang harga 4 juta ke atas dihilangkan dari pilihan dia. Nah setelah dia milih HP yang kameranya bagus dengan harga 3 jutaan, nah dia pilih lagi. Ternyata HP yang satu selain kameranya bagus tapi ternyata memorinya besar dibandingkan HP satu lagi kameranya sama-sama bagus tapi memorinya kecil. Wah, kalau harganya masih masuk ya tentu saya akan cari yang memori besar gitu kan. Dia memilih tuh dengan kriteria-kriteria dia sampai akhirnya dia memutuskan mau beli produk yang mana. Ya, sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan budgetnya dia, dan sesuai dengan keinginannya dia. Setelah dia beli, dia gunakan tuh HP-nya, ya kan? Setelah dia gunakan HP-nya, dia akan masuk ke tahap evaluasi. Dia akan menilai kualitas HP ini. Kalau ternyata HP-nya ternyata sangat bagus dan dia sangat puas pakainya, nah nanti dia akan mempromosikan HP tersebut kepada temannya. Kalau temannya ada yang lagi mau cari HP, nah dia akan rekomendasikan HP yang dia pakai karena menurut dia bagus kualitasnya dengan semua harga dan kelebihan-kelebihannya. Nah, itu yang kita sebut sebagai perilaku konsumen ya. Jadi tahapan-tahapan seorang konsumen
Mulai dari dia, eee, memiliki kebutuhan, ya, dia mengidentifikasi kebutuhan dia apa, lalu dia mulai mencari, dia mulai memilih, membeli, menggunakan, sampai mengevaluasinya. Nah, jadi proses, keputusan pembelian seorang pelanggan itu dimulai dari nomor satu pengenalan kebutuhan. Dia cari tahu kira-kira kebutuhan saya apa ya, gitu. Tadi kita udah sudah belajar, misalnya ada orang yang butuh HP, HP-nya seperti apa yang dia butuhkan, ya, karena HP itu macam-macam. Setelah itu dia mencari evaluasi itu, dia mencari informasi, ya. Dia mencari informasi, pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, setelah dapat tuh banyak pilihan-pilihan, nah dia mengevaluasi alternatif-alternatifnya, ya. Kira-kira mana ya yang paling cocok dengan dia. Setelah itu baru keputusan pembelian, dan setelah itu perilaku pasca pembelian, ya. Dia akan menggunakan dan dia akan menilai apakah dia puas atau tidak dengan barangnya. Pengenalan kebutuhan dimulai pada saat pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan, ya. Orang kalau mau beli sesuatu pasti dimulai dari masalah, ya. Orang mau makan karena masalahnya dia sekarang lapar. Orang kalau mau beli HP masalahnya adalah mungkin dia belum punya HP atau HP-nya sudah ketinggalan zaman. Orang mau beli, baju, ya, karena masalahnya mungkin bajunya sudah itu-itu aja, nggak ada baju yang baru. Jadi semua kebutuhan itu pasti berawal dari masalah, ya. Nah, konsumen akan membeli sebuah produk sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Ya, jadi dengan adanya masalah yang dihadapin, dia akan tahu nih solusinya apa ya untuk masalah ini. Kalau saya sekarang masalahnya lapar, solusi saya adalah makan. Ya, nah jadi dengan begitu dia akan tahu kira-kira produk apa ya yang butuh dia beli. Contoh pengenalan kebutuhan, ya. Eh, Karena kebutuhan akan alat komunikasi yang berfungsi sebagai multifungsi, jadi sekarang kan handphone sudah bukan sebagai alat komunikasi saja gitu ya, tetapi handphone itu ada eh, fitur-fitur lain seperti mendengarkan musik, alat dokumentasi, foto-foto gitu ya, alat membantu pekerjaan, WhatsApp dan lain-lain, alat entertainment seperti YouTube dan lain-lain. Maka Anda membutuhkan sebuah smartphone. Nah, ini adalah kebutuhan saya ya. Kebutuhan saya sekarang saya butuh beli sebuah smartphone. Nah, setelah saya tahu nih, saya butuh beli sebuah smartphone, saya carilah informasi ya. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Jadi dia tahu ya, dia punya masalah ini dan dia tahu solusinya apa, dia akan mencari tahu ya kira-kira barang-barang yang tersedia seperti apa. Pencarian informasi bisa dari sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, kenalan gitu ya. Kita nanya ke teman gitu ya, gue lagi nyari HP nih yang bagus apa ya, gini 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 gitu. Sumber komersial bisa dari iklan ya, bisa dari agent dan lain-lain. Atau bisa dari sumber publik ya, yaitu internet dan lain-lainnya. Ya, sebentar ya.
Maaf ya. Oke, pencarian informasi ya. Nah, contoh pencarian informasi itu ya menyambung contoh sebelumnya ya. Kalau misalnya tadi kita contoh sebelumnya kan kita butuh beli smartphone gitu ya. Nah, maka kita akan mencoba mencari informasi sebanyak mungkin melalui media apapun ya. Bisa berupa internet, nyari melalui rekomendasi teman, saudara, orang tua dan lain-lain untuk mendapatkan kira-kira pilihan smartphone yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, lalu setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi pilihan-pilihannya untuk mengatasi kebutuhan yang tadi dia butuhkan. Ya, tadi kan sudah kebutuhannya butuh smartphone, lalu dia mencari informasi, dapatlah banyak pilihan-pilihan. Nah, dia akan mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut berdasarkan dari mereknya, kualitasnya, harganya, tempat belinya, dan macam-macam. Itu semua dipertimbangin sama dia untuk memilih satu yang terbaik dan yang akan dia beli. Ya, jadi dari informasi yang sudah didapat tadi mengenai smartphone, konsumen mendapatkan misalnya 4 pilihan ya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dia. Nah, dari 4 itu dia akan membandingkan keunggulan-keunggulan setiap produk ya. Salah satunya dari budgetnya ya, dari harganya. Terus keunggulan produknya apa dan lain-lainnya. Nah, setelah dia sudah menimbang-nimbang ya, dia akan membeli. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Ya, dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa sub keputusan meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan dan metode pembayarannya. Ya, jadi setelah dia sudah memilih-milih, dia akan memutuskan untuk membeli. Setelah dia beli, dia pakailah smartphone-nya tadi ya. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi. Apakah produk tersebut sudah sesuai dengan harapannya? Ya, pada fase ini konsumen akan memberikan respon atau feedback ya atas produk yang telah dibeli. Apakah konsumen itu sudah puas atau tidak puas terhadap barang tersebut. Kalau konsumen puas, maka konsumen akan menjadi loyal terhadap produk kita ataupun terhadap merek tersebut ya. Kalau misalnya kita ternyata dia belinya handphone Xiaomi gitu dan dia sangat puas. Nah, yang akan ada di pikiran dia adalah produk Xiaomi itu adalah produknya bagus ya, seperti itu. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Lalu ya, nah jadi ini kalau kita bentuk dalam bentuk diagram ya. Jadi mulai dari pengenalan kebutuhan, lalu pencarian informasi, lalu evaluasi, menentukan pilihannya, lalu memutuskan pembeliannya, dan terakhir pasca pembelian puas atau tidak, beli lagi atau tidak, merekomendasikan kepada orang lain atau tidak, gitu ya. Nah, ini adalah eh, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Ada 3 faktor, faktor pribadi, faktor psikologi, dan faktor sosial. Nah, faktor pribadi itu adalah faktor uh, yang paling menentukan dalam pembelian sebuah produk ya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik seperti situasi ekonomi, gaya hidup, umur, dan siklus hidup.
ya. Jadi seseorang ini dia kan pasti setiap orang memiliki situasi ekonomi yang beda-beda ya. Ada yang penghasilannya segini, ada yang penghasilannya segitu, ada yang kebutuhannya segini, ada yang kebutuhannya segitu gitu ya. Jadi kemampuan ekonomi seseorang itu berbeda-beda ya. Ada orang yang kalau makan siang itu mungkin biasanya budgetnya hanya 15.000 ya, 10.000 seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang kalau makan siang itu butuh uangnya minimal 20.000, 30.000. Bahkan malah ada beberapa orang yang kalau makan siang itu minimal 50.000. Nah, itu kan tergantung dari kondisi ekonomi masing-masing gitu ya. Nah, lalu kedua adalah gaya hidup ya. Nah, gaya hidup ini juga sangat membedakan antar orang ya. Ada orang yang memang kalau makan siang itu harus sambil ngopi gitu ya. Tapi ada orang yang kalau makan siang itu cukup makan nasi sekali selesai ya. Ada orang yang handphone itu harus pokoknya mereknya Apple. Tapi ada orang yang handphone Xiaomi aja cukup ya. Ada orang yang kalau beli baju itu harus yang jutaan. Tapi ada orang yang eh, kalau beli baju ya yang penting bisa kepake lah seperti itu. Terus uh, umur dan siklus hidup ya. Orang kalau semakin berumur pasti gaya hidupnya akan berbeda. Orang yang umurnya mungkin masih muda itu pasti gaya hidupnya pun akan berbeda gitu ya. Jadi itu adalah faktor-faktor pribadi ya yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk membeli sesuatu ya. Oke. Oke. Em, Sekarang jam 9.46 ya, kita break dulu 20 menit ya. Nanti kita akan sambung lagi berarti di jam 10 lewat 6 ya. Kita ketemu lagi jam 10 lewat 6 ya. Oke, terima kasih.
Ya, kita balik lagi. Ya, jadi, kita akan bicara tentang faktor pribadi ya, yang sekarang kita bicara faktor ekonomi gitu ya. Jadi, kondisi ekonomi seseorang itu akan mempengaruhi pilihan produk ya. Jadi, kita pasti akan kalau membeli barang itu ya menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita gitu ya. Nah, kita tidak mungkin membeli sebuah barang yang melampaui kemampuan kita, walaupun kita memang betul-betul ingin barang tersebut, gitu ya. Contoh situasi ekonomi ya, Andi seorang direktur dan Dion seorang karyawan biasa. Tentu mereka berbeda dalam pemilihan produk dan keputusan pada suatu produk tertentu ya. Misalnya Andi membeli sebuah mobil, sedangkan Dion membeli sebuah motor ke kantor. Jadi mereka sama-sama kebutuhannya adalah butuh alat transportasi dari rumah ke kantor gitu ya. Tapi ya mereka akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing seperti itu. Kalau memang, Dion seorang karyawan yang mampunya beli motor, maka dia akan beli motor. Sedangkan seorang direktur yang memang mampunya beli mobil, dia akan beli mobil, seperti itu ya. Terus faktor berikutnya adalah gaya hidup, ya. Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas ketertarikan dan opini orang tersebut, ya. Orang yang datang dari kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda, ya. Jadi tergantung dari gaya hidup seseorang itu juga akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian, ya. Contoh gaya hidup, Sandra adalah seorang sekretaris dan Tari juga seorang sekretaris. Walaupun Sandra dan Tari mempunyai pekerjaan yang sama, tetapi gaya hidup mereka itu berbeda. Misalnya, Sandra mempunyai gaya hidup yang mewah dan boros dalam menggunakan pendapatan yang dimilikinya, sedangkan Tari mempunyai gaya hidup yang lebih sederhana dan hemat. Ya, jadi orang dengan kemampuan ekonomi masing-masing, eh, mereka memiliki gaya hidup yang masing-masing juga. Ada orang yang udahlah kita nggak butuh tabungan gitu. Yang penting semua yang kita dapat kita habiskan untuk gaya hidup gitu ya. Sedangkan ada orang-orang juga yang ya nggak penting lah baju mewah, makanan mewah, tapi mendingan uangnya ditabung aja ya, tergantung gaya hidup. Lalu umur ya, tadi kita bicara umur. Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan siklus kehidupannya. Seperti makanan, baju, perabot, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Ya, kalau misalnya kita masih muda, kalau rekreasi, wah kita maunya ke tempat yang bar atau tempat dugem dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita sudah semakin berumur, kita lebih senang kalau rekreasi itu ke pantai, ke gunung yang lebih tenang, ya. Karena berbeda usia itu akan berbeda juga dalam referensinya, ya. Misalnya contoh pakaian, oh kalau kita masih remaja, kita pakaiannya pengen yang seksi-seksi gitu ya. Tapi kalau kita sudah berumur, ya kalau pakaian yang penting nyaman, tertutup, dan lain-lain ya. Jadi beda usia, beda pilihan. Waktu Budi masih kecil, dia lebih suka membeli produk mainan dibandingkan produk lainnya. Setelah dewasa, Budi lebih suka membeli produk fashion dibandingkan produk mainan yang ia beli waktu kecil ya. Yang namanya anak kecil, kalau kita kasih baju bagus, mereka nggak akan tertarik. Mereka akan lebih tertarik kalau kita berikan mainan. Tapi begitu kita sudah remaja, sudah dewasa, kita diberikan mainan, justru kita nggak tertarik. Kita lebih tertarik dengan baju yang bagus, jam tangan yang bagus, dan lain-lainnya. Ya, itu contoh umur siklus hidup ya. Nah, tadi itu faktor pribadi. Nah, sekarang adalah faktor psikologi, ya. Faktor psikologi itu meliputi ada motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan, ya. Faktor dalam diri individu yang mempengaruhi perilaku pemberian, ya. Jadi
dari psikologi masing-masing, ya. Yang pertama motivasi, ya. Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada waktu kebutuhan manusia diatur menurut sebuah hierarki dari yang paling mendesak sampai yang tidak mendesak. Jadi saat kita membutuhkan beberapa hal, ya, seorang manusia kan tidak mungkin hanya butuh satu hal. Manusia itu butuh beberapa hal. Nah, saat kita membutuhkan beberapa hal, namun kita tahu nih, kita memiliki keterbatasan ekonomi misalnya. Nah, kita akan membuat yang namanya urutan, ya, dari yang paling mendesak sampai yang paling tidak mendesak. Kalau kita keuangannya bagus sih, mungkin kita bisa aja beli semuanya. Tapi kalau ekonominya terbatas, tentu kita harus memprioritaskan mana yang paling mendesak sampai yang paling tidak mendesak, gitu ya. Contoh motivasi, seorang artis terkenal membutuhkan keamanan ekstra untuk menjaga dirinya. Dalam hal ini, keamanan merupakan motivasi dalam dirinya yang paling mendesak, sehingga ia membutuhkan seorang bodyguard untuk menjaga keamanan dirinya. Ya. Setelah motivasi, kedua persepsi. Ya. Persepsi itu adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi, ya, guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Ya. Bisa juga persepsi atau penerimaan suatu tanggapan seorang terhadap suatu situasi. Contohnya apa? Contoh, Budi punya persepsi atau pandangan bahwa produk smartphone yang bagus menurut Budi adalah iPhone. Nah, ini adalah persepsi, ya. Seseorang pasti memiliki persepsi masing-masing terhadap sebuah produk, ya. Biasanya persepsi ini terbangun dari pengalaman. Mereka sudah pernah menggunakan barang yang sama sehingga mereka merasa barang inilah yang paling bagus buat mereka. Ya, itu ada contoh persepsi. Berikutnya adalah sikap, ya. Sikap itu adalah penilaian kognitif yang baik atau tidak, ya. Perasaan emosional dan kecenderungan berbuat selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Ya, contohnya apa? Seseorang yang tidak menyukai durian tidak akan membeli durian. Biasanya ia akan tetap konsisten sekalipun ia sedang diskon 50% di pasar swalayan. Jadi seseorang itu memiliki yang namanya ketetapan hati, ya. Jadi kalau misalnya dia memang tidak suka dengan sesuatu atau dia memang anti dengan sesuatu, sekalipun dia mendapatkan potongan harga yang luar biasa, tentu dia nggak akan mau beli, ya, gitu. Contoh, ya, contoh sikap sekarang gitu ya, yang kita lihat sedang booming sekarang. Sekarang banyak orang yang sedang memboikot barang-barang atau merek-merek yang mendukung Israel misalnya, ya. Nah, dia kalau misalnya memang mempunyai ketetapan hati di mana dia tidak mau mendukung produk-produk yang mendukung Israel, dia nggak akan pernah mau beli, ya. Misalnya sekalipun dia ngelihat ada produk, ya, ternyata produknya diskon 80% gitu ya, atau diskonnya promonya beli satu gratis tiga gitu. Kalau memang dia sudah punya sikap atas itu, dia nggak akan pernah mau beli. Bahkan kalau barang itu gratis sekalipun nggak akan dia mau ambil. Nah, itu namanya sikap. Jadi bagaimana kita bisa melihat sikap dari para konsumen-konsumen kita, ya. Berikutnya adalah keyakinan, ya, suatu gagasan deskripsi yang dianut seseorang tentang sesuatu, ya. Contoh keyakinan, ketika seseorang mempunyai kepercayaan yang tinggi, misalnya terhadap benda yang membawa keberuntungan, gitu ya. Misalnya ada orang yang bilang, oh, kalau kita pakai batu akik atau pakai batu giok gitu ya, itu akan membawa keberuntungan. Nah, dia akan terus memakai barang tersebut karena sudah menjadi keyakinannya dia. Nah, itu adalah faktor psikologi. Nah, berikutnya adalah faktor sosial.
ya. Faktor sosial ini perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti grup, pengaruh keluarga, kelas sosial, dan budaya. Nah, kalau faktor sosial ini biasanya bersifat eksternal atau pengaruh ke pengaruh dari orang lain atau pihak lain terhadap dirinya. Contoh grup, ya. Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak grup-grup kecil, di mana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh langsung disebut membership group. Jadi kalau misalnya kita uh, pergi dengan sekelompok teman gitu ya. Nah, biasanya apa yang menjadi kebiasaan dari kelompok tersebut, kita secara tidak sadar kita akan mengikuti ya, mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dari kelompok tersebut ya. Kelompok itu bisa berupa keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Ini adalah kita sebut sebagai primary group atau grup inti ya, grup yang memang kita berkecimpung di dalam grup tersebut. Lalu ada kedua yang namanya secondary group. Secondary group itu adalah grup yang kita tidak secara langsung atau tidak secara aktif tergabung dalam grup tersebut. Biasanya secondary group ini adalah grup yang sangat besar biasanya. Sehingga kita tidak secara langsung berkontribusi pada grup tertentu. Ya, misalnya contoh partai politik misalnya. Kita misalnya tergabung dalam sebuah partai politik. Tapi apakah kita secara pribadi berpengaruh langsung terhadap partai tersebut? Tidak, ya. Kita hanya sebagai anggota saja. Cuman apa yang menjadi kebiasaan dari partai tersebut, biasanya kita akan mengikuti kebiasaan tersebut, ya. Nah, lalu kalau primary group itu ya kita secara langsung kita berkontribusi pada grup tersebut ya di dalam keluarga, teman, tetangga ataupun di tempat kerja. Contoh grup ya, seorang wanita yang berkumpul dengan teman-temannya. Ketika teman-temannya sedang membicarakan produk fashion, misalnya merek Zara lebih baik dari merek Gucci misalnya, maka ia akan lebih memilih merek Zara karena dia sudah terpengaruh oleh grupnya, ya. Lalu berikutnya adalah pengaruh keluarga. Ya, keluarga itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perilaku pembelian. Ya, para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian produk dan servis yang berbeda. Jadi keluarga ini merupakan faktor sosial atau faktor eksternal dari diri kita yang paling berpengaruh karena mereka adalah circle yang paling terdekat untuk kita. Ya, contohnya ketika satu keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak sedang mengunjungi sebuah restoran, biasanya sang anak akan memberikan pengaruh terhadap restoran mana yang akan menjadi tempat dia dan keluarganya makan. Biasanya kan kita kalau mau pergi makan, kita selalu tanya, kalian mau makan apa? Ya. Nah, kalau anak misalnya dia pingin makan sesuatu, maka seluruh keluarga ya mau tidak mau harus mengikuti keinginan anak tersebut. Ya. Apabila keputusan tersebut ditolak oleh ayah dan ibunya, maka si anak akan menangis dan merengek supaya keinginan terpenuhi. Ya, jadi kalau memang anak sudah mintanya apa, biasanya mau tidak mau satu keluarga akan mengikuti. Lalu kelas sosial, ya, pengelompokan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan perilaku. Ya, kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, misalnya pendapatan, tetapi ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan lainnya. Ya. Contohnya, misalnya ada satu orang namanya Bonar, ya. Bonar ini seorang miliuner, ya. Lalu dia mau membeli sebuah produk yang harganya itu mahal. Nah, sama seperti seorang direktur utama, biasanya juga akan membeli suatu produk yang mahal juga. Hal ini menunjukkan bahwa kelas sosial sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, kelas sosial ini biasanya sekarang ini sangat berpengaruh karena adanya sosial media, gitu ya. Sosial media itu sebenarnya adalah tempat untuk pamer, gitu ya.
tempat di mana kita mau mengasih lihat kepada orang-orang apa yang kita punya, apa yang sedang kita lakukan, kita berliburnya kemana, lalu kita baru beli apa. Nah, biasanya sosial media itulah menjadi platform di mana kita biasanya memamerkan apa yang kita punya. Nah, biasanya kita mau memperlihatkan sisi yang terbaik dari diri kita. Makanya kita kalau membeli sesuatu itu biasanya kita ingin terlihat bagus sehingga kita berusaha membeli yang terbaik bukan untuk kebutuhan diri kita tapi untuk kebutuhan pamer di dunia sosial, ya. Lalu ada juga pengaruh dari budaya, ya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar, ya. Kita misalnya adalah orang Indonesia gitu ya. Orang Indonesia itu memang sudah terbiasa untuk makan nasi, ya. Nah, kalau kita misalnya tinggal di negara lain, ya, maka kita karena memang berasal dari negara yang makan nasi, kita tentu akan mencari nasi juga. Kalau kita lama nggak makan nasi, itu rasanya kayak ada yang kurang, gitu ya. Nah, ini juga contohnya di tengah maraknya budaya Jepang dan Korea yang sedang berkembang di Indonesia, tidak sedikit konsumen yang mulai membeli barang-barang yang bertemakan Jepang atau Korea. Ya, misalnya makanan, fashion, acara cosplay dan lain-lainnya, ya. Nah, kesimpulannya, mempelajari perilaku konsumen bagi perusahaan itu memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan tepat kebutuhan dan keinginan pelanggannya, sehingga dapat membantunya untuk memuaskan pelanggan. Ya, oke. Nah, sekian materi saya untuk siang hari ini ya. Jadi kita belajar tentang perilaku konsumen, kita mengetahui apa sih yang mempengaruhi konsumen kita untuk membeli sebuah produk atau menggunakan sebuah jasa gitu ya. Nah, dengan kita mempelajari perilaku konsumen, cara mereka memutuskan, maka kita bisa membuat pengaruh-pengaruh, ya. Di banyak produk-produk yang akhirnya berusaha tidak menjual produknya, tapi dia menciptakan sebuah kondisi atau sebuah suasana di mana akhirnya orang yang mencari produk tersebut. Jadi dia memanipulasi perilaku konsumen ya, sehingga konsumen-konsumen itu beralih kepada produknya dia. Ya, sama seperti kasusnya yang Le Minerale dengan Aqua kemarin yang lagi heboh ya, tentang galon gitu ya. Nah, itu mungkin saja, saya nggak tahu ya, mungkin saja itu adalah sebuah berita yang memang dibuat oleh pihak Le Minerale. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memanipulasi perilaku konsumen. Ya, jadi dari konsumen yang dari awalnya sudah sangat loyal dengan produk Aqua, mereka pelan-pelan digiring atau diarahkan untuk beralih ke produk Le Minerale karena isu-isu yang dibuat. Nah, itu adalah memang kompetisi gitu ya. Jadi memang ya selama selama berita yang isu yang disebarkan oleh Le Minerale itu memang benar, ya itu tidak menyalahi aturan. Yang menyalahi aturan itu adalah kalau isu yang disebarkan ternyata itu bohong gitu ya. Nah, itu baru tidak benar. Jadi itu adalah kompetisi ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih berarti ya sudah mengikuti kelas pagi hari ini. Mohon maaf tadi banyak terpotong ya karena saya juga kebetulan sedang ada pekerjaan juga yang lain. Besok kita akan ketemu lagi di pagi hari ya jam 9 lagi. Lalu nanti siangnya atau sorenya kita akan ujian tengah seperti biasa. Ya.